Selamat sore, Ya, Mas sehat selalu ya. Hendra. Ya, bahagia. Besok acaranya acara apa tuh, Om Doni? Besok itu namanya emotional release. Jadi seminar emotional release yang dimana kita belajar tentang apa itu emosi dan bagaimana cara untuk melepaskannya. Dan ada beberapa teknik yang akan saya bagikan di situ. Dan teknik-teknik itu bisa digunakan waktu orang itu pulang. Tapi juga saya memperkenalkan apa itu TRI. Sementara TRI-nya nggak diajarkan, TRI-nya diajarkan di hari Minggu. Jadi setiap Sabtu itu saya keliling ke sekitar 12 kota di Indonesia untuk mengajar seminar emotional release. Jadi teman-teman yang sudah ikut Buteko itu gratis ikut seminar emotional release. Itu bonusnya begitu. Besok itu pesertanya sekitar berapa ya? Besok 100 sampai 120 biasanya. Ini kan Jakarta cukup banyak sih. Kalau di kota-kota lain 40 sampai 80 begitu. Itu kalau misalnya, kadang kan aku lihat di beberapa kontennya Om Gopin itu ada setelah di treatment gitu, kayak tubuhnya kayak gerak-gerak sendiri gitu. Itu apa yang dialami mereka, Om? Ya itu di TRI, di hari Minggunya. Sebenarnya TRI singkatan Tension and Trauma Releasing Exercise. Nah, teknik yang dimana 100% menggunakan kecerdasan tubuh untuk melepaskan ketegangan dan trauma. Dan kita mesti tahu bahwa tubuh kita itu menyimpan trauma. Trauma itu definisinya adalah energi yang tersumbat di dalam tubuh. Jadi kalau waktu kecil kita ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita, contohnya dibentak atau ada kejadian-kejadian yang kemudian kita tangkap dan kemudian tidak dilepaskan, maka tersumbatlah di aliran Qi. Kalau orang-orang di China sana percaya bahwa ketika waktu kecil kan Qi kita mengalir, tapi kemudian ada marah, kesal, benci, dendam, itu yang nyumbat. Maka itu semakin besar kita semakin julid, semakin besar kita semakin gampang marah dan sebagainya, itu karena sumbatan-sumbatan itu. Jadi ini menarik sekali sih, karena kalau kita mau bicara manusia, padahal kan kita ini katanya semakin usia semakin baik, semakin belajar agama, budi pekerti, belajar sopan santun, adab dan sebagainya. Tapi semakin tua kita itu semakin gampang marah, kesal, benci. Kenapa? Karena luka-luka di dalam diri kita. Luka-luka ini yang perlu dibereskan gitu. Dan luka-luka itu hampir selalu di antara 0 sampai 7 tahun, di mana hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi di waktu kita kecil. Dan hampir selalu adalah orang tua kita. Dan itulah masalah kita besar sih. Tapi bukan salah orang tua, bukan saya mau menyalahkan orang tua, karena orang tua pasti punya beban trauma masa lalunya dan seterusnya seperti itu. Dan cara kita menanggapin anak kita, menganggap anak kita itu milik kita, maka seolah-olah ya dia harus seperti kita. Kita kepingin anak kita jadi mini-me. Kalau saya agama A, kamu harus agama A. Kalau saya begini, ya kamu harus begitu. Jadi kita mengarahkan secara langsung dan tidak langsung anak kita sesuai dengan apa keinginan kita atau apa yang kita anggap bagus. Sementara dia juga punya kepribadian, kecerdasan, keinginan, dan sebagainya. Yang dimana mungkin itu melewatin daripada koridor baik benar salah, baik buruk benar salah kita gitu. Sehingga terpapras lah. Disitulah mungkin muncul luka-luka di dalam diri kita. Nah, kembali ke TRI. TRI itu adalah sebuah teknik yang dimana teknik ini untuk melepaskan ketegangan dan melepaskan trauma kita dengan 100% kecerdasan tubuh. Jadi ini nggak ada jampi-jampi, nggak ada mantra, nggak ada percikan air, nggak pakai energi hipnoterapi dan sebagainya. Tubuhnya tinggal terlentang, tubuhnya bisa bergerak dengan sendirinya. So ini mekanisme alami dari tubuh. Sebenarnya teknik ini tuh banyak sekali di daerah-daerah. Maksudnya mungkin di Indonesia di beberapa tempat atau di Afrika sana itu banyak hal-hal seperti ini. Tapi selalu ada bumbu mistik. Selalu ada bumbu mistik. Ada ini katanya roh datang atau apa dan sebagainya. Nah, David Berceli yang penemu ini, Dr. David Berceli itu menghilangkan semua bumbu mistiknya dan membuat teknik ini menjadi siapapun bisa menggunakan walaupun kita tidak percaya sekalipun. Jadi orang itu datang, Pak, saya nggak percaya, saya skeptik dengan ini. Nggak masalah, saya nggak peduli, saya nggak butuh kepala Anda, saya butuh tubuh Anda. Selama tubuh Anda bisa ngikutin, maka dia akan bisa bergerak. That's all. Meskipun tidak percaya, tidak diperlukan sugesti, tidak diperlukan kepercayaan, keyakinan sekalipun. Begitu.
Ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya lihat ini dari Om Gopin keliling kemana-mana gitu kan, sebenarnya ingin menyederhanakan. Karena banyak orang kan kadang dia ikut kajian, bikin pengajian besar-besaran gitu di acara seolah-olah menjadi lebih baik, tapi pulang ke rumah ya kembali lagi masih emosi negatif segala macam, sifat pemarah dan lain sebagainya masih itu berulang-ulang terus. Terkesan hanya formalitas begitu. Betul. Om Gopin ingin menyederhanakan, ini loh tekniknya. Betul. Semuanya bisa dimulai dari nafas, memelankan nafas gitu ya. Tarik, kemudian dikeluarkan dengan ringan, memperlambat begitu. Dan itu seberapa efektif Om Gopin dari yang sudah ikut pelatihan-pelatihan itu, kelasnya Om Gopin itu berubah menjadi ya perilakunya menjadi lebih baik, nasihat bahkan gitu, seperti itu. Ya, saya nggak pernah survei berapa banyak, tapi kalau saya mau mengatakan bahwa testimoni setiap hari testimoni itu selalu ada dalam setiap hari itu ada begitu. Dan awalnya waktu saya belajar Buteyko itu nggak kepikiran bahwa ini bisa membuat kita menjadi lebih sabar. Itu tidak kepikiran. Tapi kemudian orang kan bercerita, loh Pak Gopin kok jadinya nggak bisa marah ya? Pak Gopin kok saya jadi sabar? Pak Gopin saya merasanya biasa, tapi orang-orang di sekitar saya mengatakan saya lebih kalem, lebih rileks, lebih tenang dan sebagainya. Nah disitulah kemudian saya mulai penasaran, apa ini hubungannya nafas dengan emosi? Nah di situ kemudian ketahuan bahwa emosi itu tidak mungkin muncul ketika nafas kita lambat, atau nafas dan emosi itu berbarengan begitu loh. Ketika nafasnya cepat, emosinya akan naik. Ketika nafasnya lambat, emosi turun, begitu. Ketika kita melepaskan nafas lebih lambat, parasimpatik aktif, berarti tubuhnya rileks. Ketika kita cepetin nafas kita, maka karbon dioksida turun. Kalau karbon dioksida turun 50% aja, maka yang namanya adrenalin itu naik sampai 360%. Itu angka yang besar. Otomatis darah itu lari ke tangan dan kaki. Maunya kalau nggak fight atau flight. Jadi ini semuanya adalah ilmiah, begitu. Jadi apa yang saya mau bilang, seringkali kan saya mengatakan bahwa kita terlalu banyak kata-kata abstrak. Nah, di situ saya kepingin mengubah dari kebiasaan orang untuk mengatakan abstrak yang indah, yang spiritual itu, tapi nggak ada tekniknya, menjadi sesuatu yang teknik, yang ada tekniknya dan setiap orang bisa menggunakan. Gitu. Contoh, saya bilang, kalau Anda ingin sabar, yang paling penting adalah kuatkan tubuh Anda. Jadi olahraga, otot yang kuat itu akan jauh bisa menahan masalah atau stres dibandingkan mereka yang lemah. Coba perhatikan, gampangannya begini ya. Kalau kita bangun pagi, badan segar, tenang gitu ya, badannya oke, fit gitu. Kemudian anak kita cari gara-gara banting pecah gitu. Ya kita paling ya marah-marah sedikit. Tapi kalau udah pulang kantor, lemes, capek, ngantuk, anak banting, marahnya udah double-double begitu. Nah dari situ kita bisa tahu bahwa tubuh yang fit dan tubuh yang capek itu aja mempengaruhi emosi luar biasa. Oke. Nah jadi saya selalu bilang, kalau kita itu punya 3 pilar dalam kehidupan kita. Ini adalah tubuh, ini adalah emosi, ini adalah fisik, ini adalah mental. Ini kelihatan, ini nggak kelihatan. Oke, di tengah-tengah ada namanya nafas. So, 3 pilar ini kalau emosi kacau, maka gunakan nafas dan tubuh. Tubuhnya harus dikuatin. Itu yang pertama, contohnya untuk beresin stres itu sendiri. Jadi olahraga atau apa, pokoknya otot nggak harus besar, yang penting kuat. Kayak Bruce Lee itu kan ototnya kecil tapi kuat, ya kan? Ya Shaolin itu kan push up pakai 1 tangan gitu. Yang penting kuat gitu, bukan gedenya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu untuk melatih stres. Karena ingat, stres itu di sistem syaraf dan kita perlu untuk membuat stres setiap hari itu harus. Cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, cara terbaik untuk bagaimana kita bisa lebih sabar dan sebagainya, yaitu latihan. Jadi kenapa setiap hari saya mandi air dingin, mandi di apa itu namanya, bak es gitu, atau setiap hari saya sauna. Selama saya punya akses, saya pasti pergi situ. Jadi saya kalau cari hotel itu selalu saya tanya, ada saunanya, ada gymnya, ada cold plunge-nya atau apa. Nah di situ saya melakukan itu. Kenapa? Saya bikin stres. Kenapa bikin stres? Karena kalau kita nggak pernah bikin stres tubuh kita, ketika ada stres besar, habislah kita.
Jadi cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, cara terbaik untuk mampu menghadapi stres adalah menciptakan stres-stres yang terkontrol. Ini namanya eustress. Kalau kita terlalu lama dapat stres, nah ini bahaya. Itu namanya distress. So, setiap hari ciptakan stres. Sama seperti semua namanya olah, itu pasti stres, Mas. Olah pikir, stres. Ya kan? Olahraga, stres. Olah nafas, stres. So, stres ini diperlukan untuk meningkatkan, dan saya punya sebuah teknik namanya force mindfulness yang saya berikan nama force mindfulness. Itu sebuah teknik untuk membuat stres luar biasa dalam tubuh kita. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau pernah mengetahui seseorang yang sangat luar biasa namanya Wim Hof, Iceman, dulu dia pegang 26 rekor dunia, bisa berendam 2 jam lebih di air es, ya, dan berbagai macam, banyak lah ya. Dia umur 50 tahun berkeliling di puncak gunung es salju 50 km. Kemudian dia bisa lari tanpa alas kaki di salju itu sampai berkilo-kilo gitu. Dan kemudian ini danau salju, dia masuk di sini, berapa ratus meter, kemudian keluar di sana. Kemampuannya luar biasa. Nah, si Wim Hof ini pernah disuntik E. coli sama dokter. Dokter itu nyuntik. Terus dicek reaksinya. Loh, kok nggak panas? Gila, satu-satunya orang ini melawan kodrat atau melawan pemikiran dokter itu sendiri. Nggak bisa, orang kalau kena E. coli pasti ada reaksi di tubuhnya. Yaitu biasanya panas kan, ada bakteri, tubuh menciptakan panas untuk mematikan si bakteri ini. Tapi dia kok nggak bisa panas? Apa ini rahasianya? Nah, disitulah ternyata rahasianya adalah di stres itu sendiri. Apa maksudnya? Begini, coba bayangkan, saya selalu bilang bahwa kita hidup di dunia yang paling enak sepanjang sejarah. Kita sering kali mendengar dongeng-dongeng dulu itu zaman keemasan dan sebagainya. Enggak. Raja-raja, mau 100-200 tahun lalu, mau kita jadi raja sekalipun, itu nggak lebih baik daripada orang miskin sekarang. Oke, kita panas sedikit langsung pencet AC. Kalau kita kedinginan ada selimut. Oke, kita mau pergi mana-mana naik mobil, ya kan, naik pesawat dan sebagainya. Itu tidak mungkin dialamin beberapa ratus tahun lalu, bahkan seorang raja sekalipun. Jadi hidup sekarang itu jauh lebih enak. Nah, saking enaknya kita nggak kelaparan lagi. Zaman dahulu orang bisa kelaparan, makan bisa berhari-hari. Jangankan ribuan atau puluhan ribu tahun lalu di mana peradaban belum ada, orang itu bisa seminggu, 2 minggu baru ketemu makanan. Berapa ratus tahun lalu ya kita baru makan 1 atau 2 kali maksimum dalam 1 hari. Artinya bahwa kita itu sekarang udah makan 3 kali sehari. Dulu mungkin berapa puluh tahun lalu jam 12 kelaparan kita buka kita buka bongkar-bongkar di lemari dapur kita ada Indomie, kita makan. Tapi sekarang udah nggak ada cerita orang kelaparan. Kalau nggak ada, dulu kan nggak ada makanan ya sudah jam 12 ya kelaparan. Tapi sekarang GoFood di mana-mana, GrabFood di mana-mana. Jadi nggak ada yang kelaparan. Yang kedua, kita nggak kedinginan lagi. Kita ngomong kalau zaman dahulu orang nggak bisa tuh punya heater, apalagi sebelum manusia menemukan api. Itu kan kedinginan, kelaparan itu luar biasa. Sehingga tubuhnya harus survive, harus survive. Hari ini enggak. Ini mirip gini, Mas. Kalau Indonesia ini kita aman, tentram, gemari palo Cinawi, maka apa yang terjadi? Maka prajurit itu nyantai semua. Tapi ketika ada serangan, baru prajurit keluar. Ketika prajurit keluar, maka prajurit itu mungkin musuh udah masuk dan kemudian baru berantem dan biasanya ya terjadi reaksi kekacauan. Tapi kalau setiap hari kita membuat stres, itu seolah-olah memberitahu bahwa kita ini lagi nggak aman loh. Maka si prajurit itu berada di daerah-daerah Natuna, di mana Irian Jaya atau di mana pada saat itu ada serangan masuk langsung bisa dihadapi. Jadi ketika kita berlatih nafas, apa yang terjadi? Tubuh kita dapat stres. Yang harus nafas saja, olahraga, olah pikir. Nah, ketika stres itu otomatis kekebalan naik. Karena kan seperti tadi saya bilang, karbon dioksida turun 50%, adrenalin naik 360%. Efek dari adrenalin naik 360% ini, tubuhnya bilang, wah ini dalam keadaan stres. Kalau gitu, maka kekebalan harus naik. Ayo prajurit, lari ke sana sini. Lah, ketika prajurit udah di ujung-ujung
wilayah itu E. coli masuk, belum dia nyebar habis. Nah, itulah kenapa akhirnya si Wim Hof itu disuntik tapi nggak panas. Rahasianya adalah stres. Jadi ini seperti paradoks sih, bahwa untuk supaya tahan terhadap stres adalah kita menciptakan stres. Ya, jadi fokusnya adalah meningkatkan kemampuan kita. Jadi sama seperti gini, Mas. Kalau kita kelas 1, kita kan dapat pelajaran kelas 1. Dan pelajaran kelas 1 itu ya buat anak kelas 1 ya susah. Betul. Tapi kita diberikan oleh guru kita, ayo nih susah. Akhirnya kita hadapin ujian, kita naik kelas 2. Pelajaran kelas 1 nggak susah lagi. Dapat pelajaran kelas 2. Dan seterusnya. Jadi kemampuannya harus dinaikkan. Lah kalau anak kelas 1 dikasih pelajaran SMA atau SMP, wah dia bisa stres cukup lama, akhirnya drop, DO dia. Jadi kita perlu untuk bangun perlahan-lahan dengan stres setiap hari, agar kekebalan tubuh kita naik. Itu. Jadi jangan fokus ngurangin masalah, tapi fokus meningkatkan kemampuan. Ketika kita kecil, masalah besar. Ketika kita besar, masalah jadi kecil. So, itu prinsipnya sih. Jadi kalau kita pergi ke sebuah acara, kemudian kita dengerin pemahaman seperti yang tadi ya, ada ceramah dan sebagainya. Wah, kita secara intelektual memang merasa bahwa wah iya bener, harus sabar, harus begini, ya bener. Cerita-cerita kita terpukau dengan itu, emang nggak ada salahnya untuk memberikan inspirasi itu. Tapi kalau otot itu nggak dilatih, ya nggak bisa. Sama seperti gini lah, Mas. Ini kita ngasih makanan bagus nih, tapi ototnya nggak dilatih, ya nggak bisa. Ya kan? Walaupun makanannya kurang, tapi dia latihan, dia kuat ototnya. Begitu pula otot mental kita. Kalau kita punya di gips ya, karena kita jatuh kemudian di gips ya, ini nggak bergerak. Yang ini bekerja kan. Kita makannya sama, bergizi. 2 bulan ini dibuka, ini jadi kecil, mengur. Jadi entropi. Jadi semua hal kalau nggak dipakai dia akan menyusut. Otak juga gitu menyusut. So kita perlu setiap hari latihan itu untuk menguatkan. Jadi ikhlas berserah itu semua itu nggak bisa cuma kognitif aja nggak bisa, harus lakukan sesuatu. Boleh tahu mungkin Om Gobin itu kalau makan 1 hari 1 malam itu berapa kali, terus jam berapa yang dimakan apa gitu? Saya makan maksimum ya 2 kali. Tapi ya juga sering sekali. Kalau bulan Ramadan biasanya 1 hari 1 kali saja. Omat ya. One meal a day itu. Kemudian makannya apa? Makannya adalah vegan. Saya vegan. Jadi saya sudah 30 sekian tahun tidak mengkonsumsi hewani. Dulu masih vegetarian, berarti masih minum susu, karena saya nggak tahu istilah vegan itu apa. Baru sekitar mungkin 12 tahun lebih saya menjadi vegan, berarti saya menghilangkan semua yang bersifat hewani. Kalau telur sih udah 30 tahun lebih enggak. Dulu masih susu, tapi sekarang sudah enggak. Jadi makanan saya sih basic nabati sih. Kalau misalnya kayak masuk di hotel, terus di pesawat gitu, ada nggak semacam kayak case itu, oh jangan, Bapak nggak boleh masuk ke ini karena tidak membawa sepatu atau sandal gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu, terjadi perdebatan gitu, ada nggak? Enggak sih, sampai sekarang sih baik-baik aja, mereka nggak ada masalah. Saya juga nggak tahu ya, maksudnya awal-awal emang saya takut sih itu terjadi gitu. Tapi ternyata beralihnya waktu, karena setiap minggu kan saya pasti naik pesawat at least 2 kali gitu ya. Berarti 1 tahun kurang lebih 100 kali lah, kecuali pas COVID gitu ya. Berarti kan 11 tahun ini udah 1000 kali mungkin naik pesawat gitu selama nggak pakai alas kaki. Dan nggak ada tuh pengalaman yang nggak boleh gitu. Iya. Ya ada 1 orang 2 orang kemarin itu bilang, Mas kok nggak pakai sepatu? Terus temennya bilang, oh ini udah biasa, masuk aja. Ada yang seperti gitu. Baik-baik aja kok. Om Gobin, kalau misalnya kita tahu ya, ini soal cara tidur ya. Cara tidur katanya Muhammad Rasulullah gitu, miring ke kanan. Terus seperti kita lihat patung Buddha itu kayak, kalau saya lihat juga tidurnya miring kanan gitu. Iya. Ada apa dengan tidur miring ke kanan dan apa bahayanya kita ketika tidur terlentang? Sekaligus solusinya supaya tidur itu menghilangkan mendengkur gitu. Kira-kira bagaimana Om? So saya dulu adalah orang yang tidur itu terlentang. Jadi pengen terlentang.
Nah, saya tuh memprogram otak saya untuk tidur terlentang karena saya kepingin awet muda seperti Mbak Titiek Puspa. Jadi rahasia Mbak Titiek Puspa untuk tidur itu tidur terlentang. Kenapa? Kenapa? Kalau tidur terlentang ini ketarik. Jadi facelift. Jadi kalau sini bisa miring, ketarik sini, ini ke sini gitu. Nah, tapi kemudian setelah itu saya tahu bahwa setelah saya belajar nafas, ternyata paru-paru kita, Mas, lebih banyak di belakang daripada di depan. Jadi kan kita selama ini ngamuk paru-paru di sini. Enggak, lebih banyak di belakang. Ya, daripada depan. Jadi ketika kita tidur terlentang, ini tertekan. Ini tertekan sehingga ya nafas kita nggak menjadi lebih efektif pada saat itu. Itu yang pertama. Kenapa harus miring ke kanan bukan yang lain gitu ya? So, apa yang dikatakan Nabi Muhammad dan semua patung Buddha itu miring ke kanan, sebenarnya ini ada di kitab-kitab Hindu juga sebelum itu, bahwa ini saya berasumsi apa yang dikatakan Nabi Muhammad dan Buddha itu tidur di malam hari, karena Buddha nggak pernah tidur di siang hari. Jadi di kitab-kitab yang dulu itu Ayurveda atau sebagainya itu dikatakan bahwa tidur miring kanan di malam hari, tapi kalau siang hari tidurlah miring kiri. Kenapa harus begitu? Hidung kanan dan kiri kita itu punya peran yang berbeda. Jadi kalau banyak ilmuwan yang masih percaya bahwa hidung sama mulut ya sama aja, pokoknya masuk udara ya udara gitu ya. Tapi ini ribuan tahun lalu sebenarnya udah ditemukan bahwa kanan dan kiri itu punya peran yang berbeda. Dan sekarang diakuin. Kalau Anda baca bukunya Brett James Nestor, itu ada penelitiannya mengatakan bahwa sebelah kanan itu mengaktifkan saraf simpatik dan sebelah kiri parasimpatik. Berarti yang satu menegangkan, yang satu merilekskan. Yang satu membuat detak jantung naik, satu detak jantung turun. Satu memanaskan, satu mendinginkan, begitu. Jadi kenapa kok disarankan miring kanan? Karena kalau dengan kanan maka hidung kiri lebih plong. Nah, kalau hidung kiri yang plong, maka tubuh kita parasimpatiknya aktif, berarti lebih rileks. Kemudian tubuhnya menjadi lebih dingin. Dan diperlukan untuk waktu tidur malam itu suhu harus lebih dingin. Maka itu AC semakin malam semakin dingin itu tujuannya adalah untuk membuat tidur lebih nyenyak. Itu kenapa miring ke kanan. Tapi kalau kita habis makan siang dan kemudian kenyang, ngantuk kan, nah miringlah ke kiri. Kenapa harus miring kiri? Karena hidung kanan kebuka agar tubuhnya panas untuk mencerna, dan dari lambung ke usus 12 jari itu ke arah kiri, sehingga makanan lebih gampang masuk ke usus 12 jari. So, itu yang disarankan. Nah, ngomong soal ngorok itu ada banyak versi, tapi saya membaginya dari 4 kelompok besar biasanya. Yang pertama adalah orang ngorok itu karena lidahnya jatuh ke belakang. Jadi karena tidur terlentang, lidahnya jatuh. Nah, itu adalah pertama orang ngorok itu seperti itu. Ya, jadi supaya nggak ngorok bagaimana? Ya tutup mulut, pakai plesternya micropore, nanti ada di situ, kemudian tidur miringkan, sehingga itu tidak terjadi. Nah, yang menarik adalah ini kenapa dulu yang menyebabkan, saya kan tadi bilang bahwa saya tidur selalu terlentang, dari pagi sampai dari malam sampai pagi itu selalu terlentang di sepanjang hari, dan itulah yang menyebabkan saya setiap hari ketindihan, setiap malam itu ketindihan. Iya, jadi sebenarnya kita selalu berpikir bahwa ketindihan, kesurupan, dan sebagainya itu sesuatu hal yang mistik gitu. Nggak ada mistik-mistiknya, di dunia ini nggak ada yang tahayul sampai sekarang gitu. Yes, saya percaya sekali. Nggak ada orang kesurupan sendirian, nggak ada. Orang kesurupan itu pada dasarnya cari perhatian, itu aja. Nggak ada satu orang pun di dunia yang sendirian dan kesurupan, nggak ada. Dia harus rame-rame, harus kesurupannya, seperti itu. Jadi apakah, katanya setan itu, kita takut sendiri karena takut ada setan gitu. Tapi kenapa kesurupan kok rame-rame? Sendirian nggak ada? Itu pertanyaan sih. Sebenarnya kesurupan itu gampang, bisa dijelaskan dengan ilmiah dengan sangat ini kok. Nah, yang ketindihan atau sleep paralysis istilahnya. Kenapa sih kok? Ini melebar sedikit ya, tapi ini sangat-sangat penting untuk teman-teman ketahui. Bahwa kenapa kok kita percaya mistik? Ya. Well, saya tidak ingin mengubah keyakinan Bapak Ibu, tapi apa yang saya katakan ini sebenarnya walaupun orang itu ngerti juga akan susah melepaskan keyakinan. Karena ini kalau ada fakta, ada keyakinan ditubrukkan, 90% orang akan melepaskan fakta. Karena melepas keyakinan itu nggak enak banget. Itu sakit sekali.
Saya berkali-kali sakitnya luar biasa karena apa yang saya anggap kebenaran itu kemudian lepas, putus. Begitu putus itu rasanya nggak mungkin. Tapi ya gimana, ini faktanya. Nah, sedikit orang yang mau mengatakan, oke, keyakinan saya salah, ini faktanya. Nanti kalau ada fakta baru, ya saya lepaskan sekarang. Tapi itu beratnya luar biasa. Tapi kurang lebih kesurupan itu saya pernah tulis sih. Ketindian. Ketindian kan disebut sleep paralysis ya. Karena saya dulu kecil, masih muda, umur 20-an, setiap hari ketindian. Setiap hari. Saking setiap harinya saya ketindian, saya sampai tahu cara untuk melepaskan diri dari ketindian. Dan itu selalu berhasil. Nggak mungkin nggak. Nggak pakai doa, nggak pakai mantra, nggak pakai diikhlasin, nggak pakai apa, dan itu beres. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih kita kok percaya hal-hal seperti itu? Karena selama ratusan ribu tahun manusia itu mempercayai kebenarannya itu bukan berdasarkan ilmiah. Baru berapa ratus tahun terakhir namanya penelitian ilmiah itu terjadi. Tapi selama ratusan ribu tahun manusia hadir, sebagian besar yang dianggap kebenaran itu diperoleh oleh yang disebut authority based truth. Authority based truth itu adalah orang-orang yang dianggap mempunyai atau punya kebenaran, atau yang dikatakan adalah sebagai sumber kebenaran itu sendiri. Ya, apakah itu tokoh-tokoh, ya saya nggak mengatakan itu, tapi seperti dukun, ahli nujum, pemimpin kelompok, atau apa dan sebagainya itu. Ya, nanti kalau saya lari ke wilayah sana, ntar bisa sensitif di sana. Tapi contoh nih, sekarang kita hidup di berapa ribu tahun lalu dan kita berada di Yunani, Mas. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada petir. Maka kita kan bingung. Kita mau tanya sama siapa? Ya, tanya sama pemimpin kelompok kan, yang kita percaya bahwa orang ngerti itu. Itu apa? Ya dengan gampangnya dia bilang itu dewa petir. Ini ombak kenapa? Oh, itu dewa ombak. Dia hanya mengatakan menurut pengamatannya dia dan menurut versinya dia. Maka itu di suatu negara dan negara lain namanya kebenaran itu berbeda selama ratusan ribu tahun. Kalau kita lahir di Arab atau India, kita percaya yakin bahwa neraka itu panas. Kalau kita pergi ke Finlandia, di sana atau orang di sana percaya bahwa neraka itu dingin. Ya, karena dingin itu nggak enak di sana. Jadi kalau Anda dimasukkan neraka itu dimasukkan setiap panas itu enak. Panas itu luar biasa enaknya di sana. Dia mencari panas, setiap hari dingin di sana. Jadi yang dingin, yang beku itu, kamu akan disiksa di situ, itu tersiksa banget. Nah, terus yang benar yang mana? Ya kan? Selama ratusan ribu tahun kita mendasarkan atau meletakkan apa yang namanya kepercayaan itu berdasarkan authority based truth itu sendiri. Maka itu beda-beda di setiap negara. Tapi kalau jangankan negara ya, kalau kita ngomong di Jawa sama di Bali udah beda lagi gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomong ilmiah, mau atom diteliti di Amerika atau di UK kan sama-sama, nggak mungkin berbeda. Konsistensinya selalu terjadi sama. So, kalau nggak salah, saya pernah nulis kok ini. Kalau nggak salah seorang pelukis namanya Boya, kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Tapi dia itu caranya begini. Kenapa ketindian itu? Jadi ceritanya dia itu kalau mau ngelukis dia tuh harus ngantuk dulu. Jadi dia ngantuk tapi nggak boleh ketiduran, karena kalau baru ketiduran seliut gitu kan biasanya mimpi-mimpi awal itu. Nah itu yang biasa dilukis. Nah supaya nggak tidur itu katanya di sini letakkan bowl isinya air. Dan dia duduk begitu. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia ngantuk-ngantuk, ini kebuka gini jatuh, biar nyiprat. Dia kebangun, dia ngelukis. Nah berapa kali mungkin apa yang terjadi, dia kejatuh ke belakang, dan kemudian apa yang terjadi, dia merasa kok nggak bisa gerak. Nah dia membayangkan ada sebuah makhluk yang menindih dia gitu. So digambarkan seorang wanita tidur di ranjang, tangannya terjuntai di lantai begini, dan kemudian ada sebuah makhluk yang nindihin itu. Dan di situ ada kuda betina. Kuda betina itu bahasa Inggrisnya mare. Nah itu nightmare, itu adalah kuda betina yang membawa si setan itu. Itu dipercaya di daerah sana, di Eropa sana. Wrong. Wah itu kan setan, bukan, itu ngorokmu, aku bilang gitu. Lain dia kejatuh. Otaknya kurang oksigen gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau itu tiba-tiba
disebut. Tapi lagi-lagi di Indonesia kan begitu. Kalau nggak ketemu logiknya, dicari magicnya, itu harus seperti itu kan. Jadi kesurupan, ketindihan atau apapun, it's fenomena yang sangat-sangat sebenarnya bisa dijelaskan kok.